Perkenalkan, nama saya Claudia Ayang. Saya mahasiswa dari SKIP Persada Kartini 2 Sintang, prodi PGSD semester 5, kelas B9. Baik, di sini saya akan membawakan video cara belajar, yaitu tentang tema 6 subtema 1, yaitu tentang sumber energi dan manfaatnya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Nah, semoga kita selalu dilindungi oleh Tuhan, selalu diberikan Tuhan kesehatan. Dan jangan lupa ya anak-anak, selalu menjaga pola makan di rumah, selalu mencuci tangan sebelum makan supaya kita terhindar dari penyakit. Nah, mengingat pandemi seperti ini, kalau keluar rumah kita harus pakai masker supaya kita selalu terhindar dari virus-virus ya. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Apakah sudah siap? Kalau sudah siap, mari kita berdoa. Nah, sebelum berdoa, apakah ada yang mau memimpin doa sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini? Nah, kalau mau tunjuk tangan, siapa yang mau? Silakan Theo untuk memimpin doa pada hari ini. Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu ingin tanyakan nih, ada yang belajar di rumah Kak tadi malam sebelum berangkat ke sekolah? Ada tidak yang belajar di rumah? Ayo, siapa yang tidak belajar di rumah? Theo belajar nggak Theo? Enggak ya. Terus, Riki belajar nggak? Belajar, bagus Riki. Kalau ingin pintar, ingin cepat-cepat sukses, ingin cepat-cepat mencapai cita-cita, kita harus rajin belajar. Nah, sebelum itu kita akan membahas materi pada hari ini, yaitu tentang tema 6, subtema 1, yaitu tentang sumber energi. Nah, baik, di sini kita akan membahas tentang tema 6, subtema 1 ya anak-anak, yaitu tentang sumber energi dan manfaatnya. Manfaatnya ya anak-anak. Nah, baik. Di sini Ibu akan menggambarkan, yaitu yang pertama itu ada matahari. Ada matahari. Nah, ini matahari ya. Terus ini yang kedua ini ada pohon. Nah, Ibu akan menggambarkan pohon, ini akar-akarnya. Nah, ini rantingnya. Dan yang ketiga itu ada hewannya. Ini di sini Ibu akan menggambarkan itu bebek. Seekor bebek ya anak-anak. Ini kaki bebeknya. Ini bebeknya sedang makan ya. Ini mata bebeknya, ini sayapnya, ini ekornya. Terus yang keempat Ibu akan menggambarkan, yaitu tentang menggambarkan seseorang itu manusia. Nah, ini manusia ya. Manusia ya anak-anak ya. Terus di sini ada matahari. Nah, matahari ini yaitu adalah apa manfaat matahari? Matahari itu bisa menyinari seluruh bumi. Terus sinarnya itu dimanfaatkan manusia untuk menjemur pakaian, bisa menjemur ikan asin ya. Nah, terus di sini ada pohon. Nah, bagaimana cara, ada yang tahu bagaimana cara pohon ini mendapatkan makanan? Ada yang tahu? Nah, cara pohon ini mendapatkan makanan yaitu dari akar. Nah, di dalam akarnya ini ada air dan zat hara. Zat hara ya. Nah, air dan zat hara ini akan mengedarkan ke dalam
tumbuhan ini. Dan dengan adanya gas dan karbonsida serta adanya sinar matahari dari matahari ini, maka pohon ini atau tumbuhan ini akan melakukan apa anak-anak? Melakukan fotosintesis. Nah, setelah melakukan fotosintesis, tumbuhan ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan glukosa dan oksigen. Nah, menghasilkan glukosa, oksigen dan glukosa ini akan melakukan atau mengedarkan lagi ke tumbuhan. Untuk apa? Untuk supaya tumbuhan ini bisa berkembang biak dengan baik, atau tumbuhan ini bisa subur, bisa berbuah, dan buahnya bisa kita jual. Nah, selanjutnya ada hewan. Nah, hewan ini, bagaimana cara hewan ini bertahan hidup? Ada yang tahu bagaimana cara bebek ini bertahan hidup? Cara bebek ini bertahan hidup yaitu bebek ini bisa mencari makanannya di tempat yang seperti tempat-tempat lumpur atau di dalam tanah. Nah, ini ada kakinya. Dengan cekernya ini, bebek ini bisa menggali tanah dan mendapatkan makanan, yaitu dia bisa menggali tanah, dan di dalam tanah itu ada cacing. Nah, cacing itu yang diambilnya untuk dijadikan dia makanan. Dan bebek ini juga bisa dimanfaatkan seperti dimanfaatkan manusia ya anak-anak. Bisa diambil dagingnya, bisa diambil telurnya, dan daging dan telurnya itu bisa kita jual, bisa kita makan, dan hasilnya bisa kita hasil dari menjual telur dan dagingnya ini bisa kita belikan barang yang kita butuhkan. Nah, di sini ada manusia ya anak-anak. Kita lihat di sini ada manusia. Nah, ada yang tahu bagaimana manusia itu bertahan hidup selama dia di bumi atau selama dia hidup? Ada yang tahu anak-anak? Ayo Riki, kamu tahu bagaimana manusia bertahan hidup selama dia hidup? Nah, manusia itu kita tahu ya anak-anak, manusia itu adalah makhluk sosial yang sangat membutuhkan bantuan orang lain dan tidak bisa hidup sendiri. Nah, manusia ini dengan cara manusia bertahan hidup yaitu dengan cara apa? Ada yang tahu? Dengan yaitu manusia kan memiliki pikiran. Nah, dia bisa mempunyai ide bagaimana dia bisa bertahan hidup. Nah, itu dengan cara bertanam, bercocok tanam. Misalnya dia di sini menanam tumbuhan seperti buah-buahan, sayur-sayuran. Nah, setelah panen dia bisa menjualnya, bisa sebagiannya bisa dia makan, sebagiannya juga bisa dia jual. Nah, hasil yang dia jual itu bisa dibelikan dia kebutuhannya sehari-hari. Nah, dan yang dia makan itu bisa membuat dia sehat dan bisa membuat dia bertahan hidup. Nah, begitu ya anak-anak, energi, sumber energi dan manfaatnya. Nah, banyak sekali manfaat-manfaat energi untuk manusia dan untuk kita semua ya. Nah, sebelum itu apa sudah paham tentang materi kita pada hari ini, yaitu tema 6, subtema 1 tentang sumber energi dan manfaatnya. Apa kalian sudah paham anak-anak? Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran pada hari ini, kalau belum ada yang paham, silahkan bertanya. Ibu akan menjelaskan kembali. Nah, sebelum itu Ibu akan mengingatkan kepada kalian, sebentar lagi kita akan ulangan kenaikan kelas. Nah, untuk itu Ibu harap kalian bisa belajar di rumah dengan baik, sering-sering membaca buku, sering-sering membaca materi yang telah kita sampaikan sebelum-sebelumnya ya. Ingat-ingat kembali supaya nilai kalian bagus, sering-sering rajin mengerjakan tugas dan berikan guru-guru yang lain. Nah, kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi atau sudah paham semua tentang materi kita pada hari ini, maka Ibu akan menutup pelajaran kita pada hari ini. Dan semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian ya anak-anakku. Semoga kalian bisa memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Dan selamat berjumpa lagi di minggu depannya lagi. Semoga kalian selalu sehat ya. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Ayo, siapa yang memimpin doa? Ayo, Riki silahkan. Tadi kan Theo sudah memimpinnya, sekarang Riki yang memimpinnya. Nah, sebelum pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.